Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan malam hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor berapa? 1091. Ini 1088 ini. Mamin muslimin yusibuhu, gitu ya? Iya. Sini 1092. 31. Ya, pokoknya yang penting hadisnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fawqaha illa hattallahu ta'ala bihi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu waraqaha. Ma min muslimin, ma itu ma nafi, nafi itu artinya tidak, bukan. Tidaklah seorang muslim yusibuhu menimpanya adzan, rasa sakit, penyakit, syaukatun semisal terkena duri. Waalaikumsalam. Tadi kata Mbak Selamat gendong kerupuk, man kok enggak? Kalau syaukatin di sini tulis syaukatin. Ini mah ya, Dan tulisannya syaukatin. iya, Syaukatin iya. Situ apa? Syaukatin. Syaukatin. Yo, iskose. Iya. Lagi. Kalau syaukatun itu kan jadi fa'il dari kata yusibu. Kalau syaukatin jadi apa ya? Ya Allah sawab yang benar syaukatun. Birrafi badalun au atfun bayanin. Oh ya boleh dibaca syaukatin karena menjadi mudhof ilaih dari kata ada. Tapi bacanya bukan adzan, ada syaukatin. Nah kan? Kalau syaukatun bacanya adzan. Bener kan? Oh iya. Ada alif bengkongnya. Iya. Kalau syaukatin bacanya ada syaukatin karena itu menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia rumah eman. Itu kan mudhof ilaih. Nah, kalau bahasa Indonesia apa itu? Rumahnya eman. Aslinya kalau nya itu kan malah salah kan? Rumahnya eman. Berarti udah ada kata ganti, tapi kok ada orangnya. Berarti kan kalau dalam pemborosan kata. Bahasanya bagus banget. Pemborosan kata. Iya kan? Itu mudhof ilaih. Rumah eman itu rumah punya eman. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih. Kayak seperti ya Rasulullahi. Maka kalau dibaca ya Rasulullahi salah. Karena ya itu huruf nida, Rasulullah itu mudhof ilaih. Rasulullah itu rasul punyanya Allah, gitu. Ini
Itu kisah dia. Kayak ada salawat tuh wala alihi Sayyidina Muhammad. Udah. Lah itu kayak rumahnya Eman itu tadi. Pemborosan kata. Wala alihi. Oh, udah kalau tadi apa namanya? Pemborosan kata. Wa ala alihi gimana tadi Pak Haji ngomong? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau wa ala ali bener, tapi kalau wa ala alihi nah itu ya tadi rumahnya Eman. Yang betul wa ala ali enggak ada pakai. Ada yang kaget di. Yos namanya orang selawatan cuma denger-denger ya wis ben. Yang maksudnya Bu ya dia selawat maksudnya. Salah-salah dikit ben. Ya kayak ya Rasulullah salamun alik. Kalau ya Rasulullah salah. Yang sering saya dengar itu biasanya kalau ibu-ibu marhaban itu. Marhaban ya Nurul Aini, bukan Nurul Aini. Karena Nurul Aini itu mudhof ilaih. Kemudian kalau depannya ada ya nida itu dibaca nasab ya Nurul Aini, bukan Nurul Aini. Maka ya Habibullah ya Rasulullah ya Zainal Anbiya, bukan ya Zainul Anbiya. Salah. Kalau ilmu tata bahasanya begitu. Tapi wong namanya kadang kita itu hanya denger-denger kok yo. Yang nyanyi lagi enak soalnya. Nah, kalau dibaca syaukatin, azannya itu azza syaukatin. Kalau dibaca azan syaukatun, syaukatunnya itu menjadi badal. Badal itu pengganti dari lafaz azan. Kalau iman maplong-maplong opo ya Pak. Berapa? Yes. Tidaklah seorang muslim yang ia terkena sakit syaukatun semisal terkena duri. Kalau ada syaukatin sakitnya tertusuk duri, itu bacanya harus. Fama fauqaha atau yang lebih dari itu. Di atasnya. Iya. Itu bisa jadi lebih sakit, lebih kayak itu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Atau yang lebih dari itu. Allah itu enggak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau lebih dari itu. Kata lebih itu kan multitafsir ya. Lebih itu bisa jadi lebih kecil, lebih ganas. Kayak kemarin apa itu? Covid. Nah, Covid. Katanya virus apa? Lupa namanya. Virus apa, Bor? Covid kemarin virus apa namanya? Corona. Corona ya. Corona itu kan mungkin ukurannya lebih kecil dari nyamuk. Efeknya lebih besar dari nyamuk. Maka bahasa ayat Qur'annya fama fauqoha atau yang lebih dari nyamuk. Illa kecuali, illa itu huruf istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Hukum fikih itu hampir 99,9% ada istisnanya. Makanya fikih itu tidak mutlak. Anjing, daging anjing hukumnya masih ilau. Kecuali. Kalau nggak pukul. Apa Bar? Member. Iya, hukum fikih itu 99,99% ada istisnanya. Coba cari ya nggak ada istisnanya. Jadi Sholat duhur berapa rakaat? 4. 4. Belum tentu bisa berubah menjadi 2. Makanya hampir semua hukum fikih itu ada istisna, pengecualian. Makanya fikih itu tidak hukum mutlak. Makanya perintah belajar ilmu fikih itu memakai fi'il mudhari'. Di At-Taubah, di penghujung At-Taubah itu liyatafaqahu fiddin.
Cek. Apa? Oke. Waalaikumsalam. Loh, katanya nginep di rumah sakit, Mang. Oh, udah pulang. Alhamdulillah. Kata Pak Alwi katanya Mang Iding aja suruh nginep. Saya mau berangkat tadi kemarin. Sama yang gue suruh masang gas. Ayam. Biar ketemu perawat yang bening-bening katanya. Halo, baik, gimana kabarnya? Sehat, Mang? Alhamdulillah. Jumpa. Illa kecuali hattallahu ta'ala hatta menggugurkan fa'ilnya Allah Ta'ala subjeknya Allah Ta'ala bihi sebab sakit itu sayyiatihi keburukannya itu jamak muannas salim ya. Berarti kalau memaknainya kalau yang tepat yo bukan hanya satu keburukan tapi banyak keburukan. Artinya ketika seorang muslim tertimpa satu musibah, entah sakit terus uduri kena beling apa kesetrum apa lah ya. Nah, maka bagi muslim itu sebab karena sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttu seperti menggugurkan asyajaratu pepohonan waraqaha daun-daunnya. Daun-daun yang kering itu akan digugurkan oleh pohon itu seperti gugurnya dosa-dosa seorang muslim yang ia tertimpa musibah. Makanya kalau misalnya kok bentar-bentar musibah ada aja emang anak sakit, habis anak sakit bini, habis bini. Ada aja. Mungkin itu cara Allah mengurangi, menggugurkan dosa-dosa kita. Lah dan kita itu kalau banyak ketimpa musibah malah apa salah dan dosa apa salah dan dosa aku ya kok ya nggak tahu loh dia yang jalani kok sampai musibah beruntun kayaknya nggak berhenti terus. Wah, yaitu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kan kalimatnya kan bener apa salah ini warokoha kan kalau warokoha itu daun satu berarti daun doang ya. Kalau daun kan banyak istilahnya itu. Kalau banyak aurok. Nah iya nggak bisa dibaca aurok. Ya pokoknya hadisnya Nabi begitu kok. Iya kali ya daun kan banyak daun. Ya mungkin nanti ketemu teks hadis berbeda mungkin berbeda. Oh, gitu ya. Dalam Quran itu kadang ada kata seperti jamak tapi dibacanya satu. Ada kadang kata satu tapi dibacanya jamak. Ya, makanya ya ilmu nahwu itu bersumber dari Quran dan hadis, penelitian dari Quran dan hadis. Kalau belajar alfiyah ya jelas aja. Nggak pernah belajar alfiyah ya mumet ya. Ya pokoknya itu ya itu. Gitu. Saya pernah baca Quran itu agak janggal sampai tanya ke beberapa orang yang ini tuh di surah Ali Imran itu. Ayatnya kok lupa saya. Yang setelah waqasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu ayat bawahnya. Wal takum minkum ummatun yad'una bawahnya wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ja'a itu kan fi'il mudzakkar. Belakangnya bayyinat itu muannas. Harusnya kalau teori fikihnya ja'at humul bayyinat. Tapi ternyata dalam Quran ja'at humul bayyinat. Itu kalau di belajar alfiyahnya selesai ada jawabannya di situ. Karena kita nggak ngaji ilmu itu ya wes lewati aja lah ya. Ikut dah. Ikut aja dah. Lo itu. Eman ya. Emang udah kalah kan? Rawahu asy-Syaikhanu ani bin Mas'udin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang pakar hadis syaikhan, dua orang syekh.
Kalau satu syekh, kalau dua syekhon, kalau banyak syuyuh atau masyayikh. Masyayikh itu artinya secara tekstual itu orang tua. Tapi sekarang konotasinya syekh itu orang yang ahli agama. Padahal Pak Haji sebut syekh gak bisa Pak Haji. Syekh Ishak. Keren ya. Syekh Iding Haidir. Aki-aki. Ya syekh itu artinya kan aki-aki asli. Cuman konotasinya syekh itu untuk orang ahli agama. Ini bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Lah Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal punya suara bagus. Rasulullah itu asal kecapean itu manggil Abdullah bin Mas'ud suruh baca Quran. Sampai Rasulullah kalau kata kayak kita suruh nembang sampai hilang capeknya. Dan Abdullah bin Mas'ud itu digambarkan orangnya gak kayak orang Arab. Karena orangnya kecil, kurus, sampai beliau itu kalau pakai baju lah ini yang jadi perdebatan masalah isbal. Isbal celana ngencer. Nah, kalau kita ini kan dikata elin neraka ini kita nih, pakai celananya di bawah mata kaki. Nah termasuk sahabat yang pakai celana selalu bukan celana lah ya dulu. Ya pakaian Arabnya lah. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah itu mengucapkan ma asfalal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki itu neraka. Ini yang dipakai oleh mereka, makanya celananya pada dipotong di sini. Lah Abdullah bin Mas'ud saat itu nanya, ya Rasul, kalau saya gimana? Saya sehari-hari itu makainya itu selalu di bawah mata kaki, bahkan ngengser. Karena Abdullah bin Mas'ud itu punya cacat di bawah mata kaki apa namanya? Kalau orang Jawa tungkak, tumit kalau orang sini ya. Kalau orang Jawa tungkak, kalau orang sono apa Pak Ali? Sama ya tungkak ya. Nah kalau saya gimana ya Rasul? Nutupi cacat saya yang ada di tumit ini, yaitu pengecualian. Rasulullah langsung dalam redaksi lain, orang yang memakai pakaian isbal di bawah mata kaki lil khuyala. Lah khuyala itu namanya kalau dalam bahasa ilmu usul fikih itu ilatnya, alasan hukumnya. Kenapa Rasulullah melarang memakai celana yang di bawah mata kaki? Alasannya khuyala. Khuyala itu sombong. Lah kalau sekarang dibalik, yang pakai di sini dia yang sombong gimana? Ilat itu alasan hukum. Alasan hukum kenapa Rasulullah melarang memakai pakaian di bawah mata kaki? Karena saat itu di masyarakat itu bisa diciriin. Kalau orang yang kaya raya rata-rata itu pakaiannya ngengser. Ngengser kalau orang Sunda naon bos. Pokoknya ngengser lah. Nah, kalau orang-orang kere, budak itu dulu celananya segini. Kurang bahan memang karena orang. Lah kalau sekarang kan nggak bisa diciriin orang kaya orang miskin dari pakaiannya. Kadang pakaiannya malah lagi keren yang miskin ya. Keren necis. Malah keren yang miskin kadang pakaian itu. Orang-orang kaya pakaian ya asal aja. Emannya sehari-harinya eman. Nah, kemudian sampai muncul hadis yang melarang orang memakai di bawah mata kaki itu karena memang alasannya kesombongan. Lah kalau sekarang dibalik yang sombong yang pakai celana segini gimana ya? Nah, ya, alasannya itu khuyala. Khuyala itu kalau makna orang Jawa dulu gumedi. Legek. Legek kalau kata orang Sunda. Apa? Legek. Badegong. Oh, ada aja. Bener badeg kok. Ntar saya turu jangan bohong lagi. Legek. Oh iya, berarti bohong yang ini ya. Badegong. Itu. Sampai sekarang tuh di media sosial ya Allah, pokoknya yang di bawah mata kaki neraka. Ya, padahal yang pakai cingkrang yang itu banyakan mana? Banyakan yang enggak. Ntar yang nerakanya enggak muat. Surganya suwung ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya sopanan yang begitu yang kayak kita sedang-sedang aja gitu. Boleh lah. Sopan coba deh. Kita mau ini ya
kondangan ke presiden pakai sebot dengkul. Lah kurang sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin. Nah, ini bagi kita-kita yang udah tua nih. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yashibu beruban. Syaibatan, dengan benar-benar beruban. Rambut putih. Fil islami, dalam Islam, orang muslim yang sampai usia beruban alias wis tuwa. Belum ya? Belum. Belum, belum. Pada pikir BRI. Ini mandiri. Ini tentang uban nih. Aisya'ratun wahidatun baydaun fi lihyatihi aw ra'sihi aw ghairihima, yaitu rambut yang warnanya putih baik di jenggot, di rambut maupun di lainnya. Illa, kecuali kataballahu lahu, Allah mencatat untuk orang tersebut biha, sebab adanya uban itu hasanatan, kebaikan, wa hatta anhu biha khoti'atan, dan Allah menggugurkan dari orang tersebut sebab uban itu khoti'atan, kesalahan. Makanya di sini fayukrahu natfus syaibi lidzalika, penulis kitab ini memfatwakan makruh mencabut uban. Kalau disemir semir gimana disemir? Apa orang nggak biaya nyuruh dulu nonton perang kelihatan muda di sini. Itu kan ada alasannya, Bur. Lu lagi perang, Bor. Mau jadi janda om yang kelihatan Anak janda, alasannya mengenai janda ya. Memang jumhur melarang menyemir dengan warna hitam, tapi tidak semua ulama mensepakati fatwa itu. Ada yang membolehkan mensemir dengan warna apa aja. Kalau jamaah tabligh biasanya memang disemir, cuman rata-rata enggak hitam. Warna apa ya? Oranye apa ya? Kayak bajunya Gember gitu. Apa itu namanya, Bang? Oranye ya. Dan memang Rasul dulu pernah menginstruksikan untuk nyemir rambut, tapi kan saat itu untuk kepentingan perang. Nah sekarang perangnya apa? Menundukkan janda tadi ya? Iya, menundukkan janda. Kalau penulis syarah kitab itu Mukhtarul Hadis, beliau menfatwakan fayuqrahu natfus syaibi lidzalik, karena maka hukumnya makruh natfus syaibi, yaitu mencabut uban, lidzalika, karena uban itu tadi karena termasuk Allah memberikan tadi itu kebaikan. Dan ini ada riwayat dari siapa ini? Imam Malik. Inna awwala man ra'a asyaiba Ibrahimu, bahwa pertama orang yang memperhatikan rambut yang mulai berubah itu Nabi Allah Ibrahim. Faqala ya Rabbi ma hadza, kemudian Nabi Allah Ibrahim bertanya pada Allah, ya Rabb, apa ini kok rambutku yang kemarin semuanya hitam kok tiba-tiba putih? Qala, maka Allah menjawab, waqar, penambah wibawa. Ya mulai tua ya. Udah patut untuk dihormati. Lah udah orang tua malah diledeki, we kualat emang ya. Ang emal ya dengan RT semua. Kualat ya Bapak. Oh, Allah sudah memberikan kewibawaan orang yang beruban. Makanya Iman diem aja. Lu udah ampunin lu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Redaksi lain kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau redaksi yang ini begitu. Ma min mauludin, tidaklah yang terlahir
illa kecuali yuladu terlahir alal fitrah dalam keadaan bersih, suci, nggak ada dosa. Ini akidah kita bahwa dalam Islam itu bocah yang terlahir itu dalam keadaan suci, nggak bawa dosa, walaupun itu hasil dari hubungan yang dosa, anak tetap suci. Itu yang berbuat dosa bapak emaknya yang nanggung resiko anak. Kalau lahir laki-laki resikonya nggak terlalu berkepanjangan. Yang terus berkepanjangan itu kalau lahir perempuan. Ada keterangan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin namanya. Ini sering kadang saya sampaikan karena kejadian di masyarakat itu berulang-ulang. Kalau ada yang tadi itu nyoba-nyoba, kok jadi. Begitu jadi rata-rata biasanya kan dinikahin ya. Sah dalam mazhab Syafi'i, hampir semua mazhab mengatakan sah dan tidak perlu diulang. Cuman banyak memang begitu bocah itu lahir diulang. Aslinya nggak perlu. Asal nikahnya itu memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat itu maksudnya ya rukunnya pernikahan itu terpenuhi. Adanya wali, adanya nganten laki-laki, perempuan, wali, saksi, apa lagi? Ijab kabul, mahar. Ya asal itu terpenuhi beres. Nggak perlu diulang. Tapi yang jadi persoalan kembali ketika jarak pernikahan dan kelahiran itu kurang dari 6 bulan. Umpama ketahuan hamil, kemudian tanggal 1 Januari dinikahkan. Lah kok Maret udah lahir? Nah ini nanti bapak biologis ini tidak bisa menjadi wali bagi anak yang terlahir itu, kalau itu terlahir perempuan. Tapi kalau lahirnya kok Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, lebih dari bulan Juni baru lahir, misalnya bulan Juli baru lahir, maka itu bisa menjadi wali bagi si anak itu. Itu kalau lahir perempuan. Kalau lahir laki-laki, nanti problemnya kalau pembagian warisan dengan cara hukum Islam. Anak yang di luar nikah itu tidak berhak untuk mendapat warisan. Cuman kan di Indonesia yang memakai hukum waris itu kan jarang ya. Pernah ada yang datang ke saya nanya, begitu saya jelasin malah dia nggak jadi ya. Karena hitung-hitungannya dia dapat dikit. Nah kalau perempuan kan jatahnya separuh dari laki-laki kan. Begitu saya jelasin, kok gitu ya? Lah katanya mau pakai hukum Islam deh. Aduh, ya dapatnya saya cuma segini. Wah. Nah terus akhirnya ya terserah, terus gimana? Ya terserah ibu mau pakai apa. Cuman di Indonesia rata-rata itu memakai hukum positif. Hukum positif itu ya hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Kalau kita ya di Indonesia. Makanya kadang orang-orang yang menghindari itu biar karena kan hukum waris itu tidak semua umat Islam bukan hanya paham, menerima. Yang paham aja kadang nggak terima kok. Oh iya, semua saya dapatnya segini enggak. Goyang rumah. Yang pernah jadi problem besar itu cucu itu kan nggak dapat warisan dari kakek kan. Lah karena merasa cucu ini bapaknya itu hak bapaknya karena kan bapaknya udah nggak ada. Cucu ini ngotot loh. Kalau tetap pakai hukum Islam, cucu itu nggak dapat. Makanya ya mayoritas kita itu pakai hukum positif. Kalau nggak pakai hukum positif, pakai cara wasiat atau hibah. Hibah itu harta yang dibagi, yang punya ini sebelum dia meninggal. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, wis itu kalau hibah mah terserah. Lah nanti yang namanya warisan itu kalau dibagi setelah yang punya harta itu meninggal. Tidak semua mengerti dan juga tidak semua mau nerima. Kalau yang kebetulan dia dapatnya banyak, ya ini cocok ini. Kalau dapatnya dikit, ya enggak. Harta waris ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidaklah seorang yang lahir itu semua kecuali terlahir dalam keadaan bersih atau suci, enggak bawa dosa. Kalau agama lain kan konon katanya ada dosa warisan, maka perlu adanya baptis. Itu kan keyakinan agama sono ya. Kalau agama kita enggak.
Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Ini kalau dalam tafsir hadis, fa'abawahu itu dimaknai lingkungannya. Anak lahir bersih suci, ibarat kertas putih, belum ada tulisan apa-apa. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang akan merubahnya itu seperti Yahudi, au yunassiranihi, atau seperti Nasrani, au yumajjisanihi, atau seperti Majusi. Yang berpengaruh ya orang tuanya, karena kadang anak lahir muslim, orang tuanya muslim, bapak emaknya muslim, tapi disekolahkan ke, akhirnya bocah terpengaruh. Kan makanya bapaknya itu awal lingkungannya, kemudian lingkungan luasnya itu yang sangat berpengaruh ke anak. Anak awalnya diem, lugu, lurus, gaul ketemu ya wes jadi dah. Wes. Anak pesantren lurus, begitu merantau ke Jakarta babak belur ya ada. Wong saya punya temen kakak kelas beda, dia kelas 3 saya kelas 1. Karena frustasi lari ke Jakarta, entah gimana ceritanya, tiba-tiba badan ditato kecuali tinggal kepala tok yang nggak ada tatonya. Dari sini sampai ke kaki-kaki ada semuanya. Padahal dia nyantri 8 tahun, diniyah 2 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Alfiyah lebih pintar dari saya. Tapi wallahu alam bisawab, karena pergaulan di Jakarta akhirnya yus. Maka bener fa'abawahu, lingkungannya. Awalnya kedua orang tuanya, habis itu lingkungannya yang merubah dia berpola pikir seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a. Kama seperti tuntaju, melahirkan, al bahimatu, binatang piaraan. Bahimah itu tujuannya ke binatang yang dipiara kayak kambing, sapi gitu, binatang ternak. Bahimatan, ke anak dari binatang ternak itu jam'a'a, yang sehat, normal. Hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Lalu apakah dari dari indukan yang sehat itu akan melahirkan yang jad'a itu cacat? Ini pengibaratan, cuman di redaksi hadis lain itu cuman sampai yumajjisani. Kalau hadis ini riwayat Bukhari ada tambahan itu, kama tunjatun tajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Kalau ada binatang ternak yang terlahir dari indukan yang sehat, yang normal, lo apa iya lahirnya nanti cacat? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis hampir sama dengan yang sebelumnya. Ma min muslimin, ini bener ya? Kok sama persis ini? Nama yang tadi ya? Oh, ada beda sedikit. Ma min muslimin yusibuhu, tidaklah seorang muslim yang menimpa padanya adzan maradun. Kalau situ adzan maradun. Ini ada Maradun. Bukan adzan maradun ya. Maradun. Berarti depannya adzan maradun. Tidaklah seorang yang tertimpa adzan sakit, maradun, ya sakit. Fama siwahu, atau yang selain itu. Selain itu maksudnya yang sejenis macam-macam, sesuatu yang tidak disenangi, tidak dikehendaki. Sakit itu kan nggak ada orang yang pengen sakit, kecuali biar aman dari pemeriksaan pura-pura sakit. Ada yang dulu pura-pura nabrak tiang listrik, palanya katanya segede bakpao, ingat ya tuh? Ada yang mau diperiksa sama KPK, katanya sakit habis nabrak tiang listrik.
illa hattallahu bihi sayyi'atihi, kecuali Allah menggugurkan sebab sakitnya itu sayyi'atihi, keburukan-keburukannya, kama tahuttu asyajaratu waraqaha, seperti pepohonan yang menggugurkan daunnya. Hampir persis ya di nomor 1092 tadi ya. Hanya kata maradun, kalau tadi syaukatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim kasa yang memberi musliman, muslim yang lain, thauban, pakaian. Seorang muslim yang memberi muslim yang lainnya baju. Illa kana fi hifdzillah, illa kecuali kana fi hifdzillah, orang itu dalam penjagaan Allah Ta'ala, madama alaihi minhu khirqatun, selama pakaian itu masih dipakai, alias pahalanya masih ngalir. Selama pakaian yang dipakai itu pakaian yang diberi itu dipakai, maka pahalanya tetap ngalir. Ini saya nih kalau sholat kok pahalanya nanti diminta sama yang ngasih, ini ya saya cuma modal kolor doang. Sama saya juga sama. Ini diberi. Ini dikasih. Lah iya kok umpama nanti kok ada hitung-hitungan, waduh modalnya cuma daleman doang nih. Hampir semua baju yang saya punya itu cap ratu ya, ora tuku. Kasih orang. Peci ini kadang ya beli, kadang enggak. Cuman yang ini juga enggak beli ya gini. Yang saya pakai dikasih orang. Tapi selama itu masih dipakai, maka pahalanya tetap ngalir. Makanya kalau pengen pahalanya tetap ngalir terus, ya bagi-bagi baju, sarung kayak apa, kayak yang penting pokoknya dipakai terus aja. Oh, caleg itu nanti pahalanya gede. Kan biasanya caleg bagi-bagi baju. Os partai. Nah iya. Cuman syaratnya baju itu masih dipakai. Lah kalau dapat baju langsung buat lap motor. Lah salah niat mulain, al umuru bimaqasidi. Ya semua orang melakukan amal itu pahalanya, balasannya salah satu faktor pengaruhnya niat. Ya niatnya sedekah apa nyogok? Ya paling ya. Jadi diambil lagi. Lah ya niatnya sedekah apa nyogok? Kalau niatnya sedekah ya alhamdulillah. Kalau sedekah kan lillahi ta'ala ya. Tapi bahasa itu kan pinter-pinternya ngolah ya. Saya sedekah lillahi ta'ala. Tapi mosok sih orang disedekahi nggak ada balas budi. Iya. Yang balas budi, mikir balas budi kan kita ya. Tapi kalau tiga-tiganya sedekah semua gimana? Terima. Apa yang terima? Ya diterima sih diterima, cuman balas budinya kemana kita? Doa aja. Yang gedean ya. Doa aja Pak Yoko ya. Iya, balas budi yang Ya gedean. Allah, moga-moga berhasil gitu ya. Doa lagi ya, yang ngasih. Betul lagi doanya. Intinya hadis ini memang tekstualnya pakaian. Ini kalau orang Wahabi harus pakaian, nggak boleh yang lain. Sepatu nggak boleh. Ini bilangnya sauban pakaian, bukan naklan. Naklan itu sendal atau sepatu. Pokoknya tekstual, kaum tekstual. Saklek pokoknya kalau baju ya baju. Nggak boleh sepatu, nggak boleh peci. Padahal sauban baju itu maksudnya yang dipakai ya. Itu tekstualnya, kontekstualnya ya bukan hanya baju, ya mungkin kendaraan, mungkin yang pokoknya sesuatu yang ada nilai manfaatnya, selama itu masih bermanfaat ya pahalanya ngalir. Umpama nyumbang keramik 1 petil taruh di masjid pas di tempat mimbar, selama masjid ini belum dibongkar kan ya pahalanya ngalir terus ya. Padahal cuma 1.
Makanya dulu itu ada orang yang ngototnya nggak karuan, nyumbang karpet satu warnanya beda, minta taruh di depan. Kan nyusahin gitu. Karpet masjid itu tidak ada, warnanya hijau atau biru. Lah ada orang nyumbang segulung, udah dianterin, langsung ngomong ke marbot, Pak nanti taruh di depan ya, biar dipakai orang sholat terus. Begitu dibuka plastiknya, ternyata warnanya beda, kurang panjang lagi. Dan Bojiri sama kurang panjang. Memang ada kasusnya, Bor? Ada. Ternyata kirain di sono doang di Jakarta. Lah akhirnya ya begitu ketuanya ditelepon, Pak ada begini-begini, tapi warnanya beda, biarin taruh di belakang. Kalau nggak mau biar diambil pulang lagi. Aduh ya Allah, orang sedekah ilmunya ya sama kayak orang. Kali ini saya pernah dulu dari bantuin panitia kurban ya. Saya itu salah nulis nama. Umpama ya, begitu dia nyerahin kambing, karena saya tahu namanya ini kan saya asal tulis saja ya. Ternyata saya nulisnya itu kurang satu huruf. Umpama Herman saya tulis Herman. Lah begitu pas malam takbir dia itu sambil gendong anaknya. Kan kambing dikasih KTP di sini kan ya. Dia protes. Ini kambing dari siapa ini? Terus orang itu nanyain ke saya, itu kata Pak saya. Oh, lu kan dari Bapak. Nama saya bukan itu, nama saya ini. Ya Allah, takut amat nggak nyampe sih. Takut amat nggak nyampe. Allah itu nggak sedetil itu, nggak seribet itu, roket atit itu nggak seribet itu. Udah tahu kalau yang sedekah itu si A, udah tahu. Nggak perlu namanya pakai urusan apa bank. Kalau urusan apa bank nggak salah seurup juga. Bermasalah. Roket atit itu nggak seribet bank. Kadang kayak orang kirim doa tahlilan. Kalau saya orang Jawa, nama Jawa bacanya gampang. Coba kalau ketemu nama orang Bugis, ketemu orang daerah mana itu namanya kan menurut saya kan lisan sih kan susah. Itu kadang ada yang kita baca, ada yang ya Allah Maha tahu anaknya siapa yang kirim doa untuk siapa, Allah Maha tahu. Nggak disebutin aja Allah tahu. Ribet amat ya. Yes, tapi namanya wong awam ya ben ayo. Nah ini selama pakaian itu masih dipakai atau kontekstualnya barang sedekahan itu masih dipakai, insya Allah pahalanya tetap ngalir. Ma min muslimin yusabu fi jasadihi wallahu a'lam bissawab.